Kelihatan? Oke. Oke, Bapak contohkan dulu ya. Boleh ditulis, boleh nanti ditulisnya ya, karena Bapak juga nulis di artikel. Kalau kalian nanti kesulitan, nanti tinggal buka aja artikelnya. Kemudian ini juga Bapak record ya. Jadi bisa dilihat nanti untuk history penjelasannya. Nah, untuk instalasi domain ya, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menginstal aplikasi untuk penamaan domain. Nah, di Debian ada yang namanya bin9. Itu adalah sebuah aplikasi untuk membuat sebuah penamaan domain. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan perintah instalasi bin9. Caranya kita tulis di sini apt strip get install bin9. Kemudian kita enter. Ya. Nah, karena tadi di awal Bapak sudah selesai install, munculnya kayak gini ya. Tapi kalau misalkan belum, biasanya ada muncul notifikasi ya atau tidak, y atau n kan biasanya gitu ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini instalasinya, yang pertama kita pindah directory dulu ya. Kita pindah folder dulu. Kita pindah folder ke cd/etc/bin. Oke. Setelah kita pindah ke directory etc/bin, nah, kemudian kita lihat isi dari folder bin itu ada apa aja. Kita lihat ls. Nah, di dalam folder bin ini ada beberapa file dari bin ya. Di sini ada db127, db.255, db lokal, db root, db conf. Nah, ini ada banyak sekali file-file, tapi nggak semuanya nanti yang akan kita edit ya, cuma hanya beberapa saja. Nah, yang pertama yang harus kita konfigurasi yang ini nih, file dengan nama name.conf.local. Kita buka dulu perintahnya nano spasi name .conf.local. Nah, kemudian di bawahnya kita tambahkan ya, kita tambahkan script. Oke, bentar. Nah, di bawahnya kita tambah script. Scriptnya apa? Kita tulis di sini John spasi, contoh nama domainnya Bapak buat smkbisa.com ya. Kemudian titik 2 titik 2, kemudian kurung kurawal buka. Kemudian di sini kita tulis lagi tipe master titik koma. Nah, file etc bin, kita buat etc bin /db titik, anggaplah kita mau buat filenya dbsmk, berarti kita tulis di sini dbsmk ya. Kemudian kurung kutip ya, kutip tutup, titik koma, enter, kemudian kurung kurawal tutup, titik koma. Nah, ini. Nah, kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi Joni spasi kutip 192. Nah, ini ya dibalik, tapi yang paling akhir yang paling awal yang kita bisa juga. Oke, bisa juga kita tulis 192 doang, bisa juga kita tulis 192.168, kemudian yang 1 misalkan.
Nah, bisa juga seperti ini. Ya. Kemudian setelah ini kita tuliskan lagi in strip addr titik arpa. Nah, kutip kurung kurawal buka. Kemudian kita tambahkan lagi tipe master titik koma, tambahkan lagi file, apalagi kutip slash etc slash bin slash db. Nah, db anggaplah kita mau buat misalkan dengan file db-nya db192. Kemudian kutip lagi titik koma. Setelah itu kurung kurawal tutup titik koma, gitu kan? Nah, setelah ini kita simpan. Ctrl X, Y, Enter. Sampai sini udah selesai belum? Belum. Ya, kita harus copy dulu db lokal dengan db127, kita kopikan dengan nama file yang baru. Contoh dulu ya. cp spasi db titik lokal spasi db titik. Nah, titik apa? Tadi kan kita buat nama filenya dbsmk. Nah, kita sesuaikan di sini, berarti kita buat juga dbsmk. Jangan di sini kamu buat dbtkj ya. Kemudian untuk penamaannya dibuat juga dbsmk, ya beda. Ya, nggak connect nanti, nggak sama. Nah, ini kita samakan dulu ya. Kemudian di enter. Nah, setelah itu kita copy lagi yang kedua, cp db titik 127 spasi db titik 255, enter. Kita lihat sekarang ls. Nah, jadi file yang tadi kita buat ini sudah muncul, db255 dengan dbsmk. Setelah itu kita buka file dari dbsmk. Nah, kita buka nano spasi db titik smk. Nah, kemudian yang harus diganti apa? Yang harus diganti adalah teks dari localhost 127 IP lokal. Nah, kita rubah ya. Nah, kenapa di sini ada IP 127? Karena kan IP localhost itu kan IP-nya 127. Nah, di sini localhost kita ganti. Kita ganti dengan nama domain yang tadi kita buat, smkbisa.com. Kemudian localhost yang sebelah kanannya kita rubah juga, smkbisa.com. Kemudian di bawah localhost kita rubah juga ya. smkbisa.com. Nah, yang bawah ini kita tuliskan IP address 192 titik. Ini berapa ya IP-nya ya? Bentar, Bapak lihat dulu. Coba. Oh, 520. 520. Oke. Oke. Nggak apa-apa, ini mah punya yang di awal kalian install nih. 192 168 titik 5 titik 20 ya. Nah, kemudian ini kita kasih juga IP address 192.168.5.20 ya. Nah, ini recordnya kita sedikitkan ya, huruf A-nya satu saja. Nah, kemudian setelah ini kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Nah, kemudian selanjutnya kita buka DB 192 ya. Nano spasi DB titik 192. Oh, belum ada nih. Kita lihat dulu. Mana nih? Oh, salah nih. Salah. Sorry, tadi harusnya kita copy DB127 ke DB192. Ya, ini Bapak tadi copy-nya DB255, salah. Nah, kita ulangi lagi, cp db titik 127 spasi db titik 192.
enter. Oke, kita buka lagi. Nah ini ya, DB192 kita rubah kembali, localhostnya kita ganti dengan domain kita. Kita rubah juga smkbisa.com, kemudian di bawahnya kita isi lagi, localhostnya kita ganti dengan domain smkbisa.com. Oke, setelah ini kita simpan, enter. Setelah ini apa lagi? Nah, setelah ini kita edit nano spasi /etc, kita edit resolve ya, resolve titik conf. Nah, di sini kita isi dengan perintah search smkbisa.com. Bawahnya kita isi name server 192.168.5.200. Berapa tadi? 20 ya? Kita simpan. Oke, setelah ini kita restart bin 9-nya. Perintahnya /etc/init.d bin 9 restart. Oke, kita lihat sekarang ns lookup smkbisa.com. Nah, nanti harus muncul tampilan seperti ini ya. Nah, jadi ada name smkbisa.com, kemudian addressnya ya sudah bisa diakses ini ya. Domainnya sudah dibuat, smkbisa.com, addressnya 192.168.5.20. Nah, kalau ada error atau misalkan nggak tampil seperti ini ya, pas di restart ternyata nggak muncul nih Pak ya. Nah, kamu cek ulang lagi ya, file name conf lokal dicek apakah ada kesalahan, titik komanya nggak ke bawah, atau misalkan dbsmk-nya ada yang salah di scriptnya atau db192-nya ya. Jadi kalau ada masalah nggak muncul domain seperti ini, kamu cek dari db192, dbsmk, db name conf lokalnya kalian cek.